Ucapan Ratu Balqis ini diucapkan ketika dia masih kafir, belum dia masuk Islam, Pak. Dia masih kafir. Tapi ucapannya ini diabadikan dalam Al-Quran dan dibenarkan oleh Allah. Wa kadzalika yaf'alun. Demikianlah yang akan mereka lakukan. Apa pelajarannya? Allah mengajarkan kepada kita sikap objektif, menerima kebenaran dari manapun datangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pengajian kita saya awali dengan mengutip kisah Al-Qur'an yang ada dalam Quran surah An-Naml yang menceritakan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Balqis. Jadi Ratu Balqis ini mendapat surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'allu alayya wa'tuni muslimin. Setelah menerima surat ini, Ratu Balqis kemudian mengumpulkan seluruh pejabat-pejabatnya untuk rapat menyikapi surat Nabi Sulaiman. Dalam rapat itu kemudian muncul usulan dari beberapa pejabat mengatakan, kita perang saja. Kita kan punya senjata lengkap, punya pasukan yang banyak. Kita perang saja. Tapi Ratu Balqis dengan bijak mengatakan, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzat ahliha azillah. Sesungguhnya para raja itu kalau menguasai sebuah wilayah, itu pasti dia menghancurkan wilayah itu dan menjadikan orang-orang mulianya itu menjadi orang-orang hina. Ucapan Ratu Balqis ini diucapkan ketika dia masih kafir, belum dia masuk Islam, Pak. Dia masih kafir. Tapi ucapannya ini diabadikan dalam Al-Quran dan dibenarkan oleh Allah. Wa kadzalika yaf'alun. Demikianlah yang akan mereka lakukan. Apa pelajarannya? Allah mengajarkan kepada kita sikap objektif, menerima kebenaran dari manapun datangnya. Ini ucapan orang kafir diabadikan dan dibenarkan oleh Allah. Ini yang sering kita dengar, apa itu? Ada ungkapan unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan dan tidak usah lihat siapa yang mengucapkan. Kalau benar, ambil saja. Ini orang kafir, Pak, ya. Kalau lebih tinggi dari orang kafir, apalagi yang di atasnya orang kafir? Setan. Coba baca hadis riwayat Imam Muslim tentang ayat kursi. Ini Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu disuruh jaga oleh Nabi, menjaga harta Baitul Mal, harta zakat, disuruh jaga harta zakat. Malam-malam dia melihat ada seorang pencuri masuk, menyelinap. Dia kejar dan berhasil ditangkap. Terus Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, kau harus saya hadapkan kepada Nabi karena kau telah mencuri harta zakat. Orang ini ketakutan, jaki. Saya takut bertemu dengan Nabi. Tolong lepaskan saya dan saya janji tidak akan mencuri lagi. Abu Hurairah hatinya kan lembut, Pak. Dia lepaskan. Dan sudah. Janji ya, jangan mencuri lagi.
Iya Pak. Besoknya ketemu sama Nabi, Abu Hurairah ini. Ditanya sama Nabi, bagaimana tawananmu tadi malam? Ih, siapa kasih tahu? Nabi bilang ada pencuri masuk. Ya kan, malaikat Jibril kasih tahu. Abu Hurairah mengatakan, saya lepaskan ya Rasulullah karena dia sudah janji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Nabi bilang, tidak, dia itu pembohong. Sebentar malam datang lagi itu. Karena Nabi kan tidak pernah salah dalam bicaranya. Jadi Abu Hurairah, pasti tidak ada, karena Nabi bilang dia akan datang lagi. Jadi Abu Hurairah waspada. Dan ternyata betul, datang lagi dia. Ketangkap, kan ditunggu memang. Kali ini sudah kedua kali kau mencuri ya. Saya akan hadapkan kau sama Nabi. Bilang, Pak, saya ini orang miskin Pak. Kalau saya ditahan, anak istri saya kasih makan. Saya mencuri hanya karena terpaksa saja Pak. Kalau tidak terpaksa saya tidak mencuri. Dan saya janji tidak akan mengulangi lagi. Ini terakhir ini. Karena kasihan dilepaskan lagi. Nabi besoknya ketemu lagi sama Abu Hurairah. Ditanya, gimana kabarmu tadi malam? Saya lepaskan Rasulullah, kasihan dia orang miskin. Kalau saya tahan, siapa yang kasih makan sama Nabi? Jadi sudah janji juga tidak akan mencuri lagi. Nabi bilang, tidak, dia itu pembohong. Besok datang lagi itu. Abu Hurairah sangat yakin bahwa ucapan Nabi tidak pernah salah. Apa di atasnya waspada, Pak? Siaga satu nih. Siaga. Dia tunggu memang, nih. Pasti datang. Tidak mungkin Nabi salah. Dan ternyata betul. Pencurinya datang lagi, Pak. Ditangkap lagi, sudah ditunggu memang. Kali ini sudah yang ketiga kali yang mencuri. Saya tidak akan lepaskan kau lagi. Kau sudah janji 2 kali, ternyata masih mencuri juga. Dan betul-betulan Pak, terakhir betul ini. Terakhir betulan ini. Dan Bapak kalau lepaskan saya ajarkan sebuah bacaan yang siapa membacanya sebelum tidur, Allah akan menjaganya beserta hartanya sampai pagi. Dan apa itu? Bilang ayat kursi. Siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjaganya dan hartanya sampai pagi. Abu Hurairah bilang, karena kau sudah ajarkan saya amalan, oke, karena terima kasih saya lepaskan. Tapi janji ya, tidak mencuri lagi? Ya Pak, ini terakhir ini. Besoknya ketemu sama Nabi. Nabi tanya, gimana tawananmu? Saya lepaskan ya Rasulullah. Karena dia sudah janji tidak akan mencuri lagi. Dan dia mengajarkan kepada saya satu amalan. Yaitu siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjaganya dan hartanya sampai pagi. Nabi bilang, sebenarnya dia itu pembohong. Tapi ucapannya tentang ayat kursi benar. Coba-coba perhatikan itu. Sebenarnya dia itu pembohong. Tapi ucapannya tentang ayat kursi benar. Abu Hurairah, kau tahu enggak dengan siapa kau berurusan? Tidak, pencuri ya Rasul. Kata Rasulullah, bukan. Dia itu setan yang mengambil wujud manusia. Jadi setan bisa berubah wujud, Pak ya? Mengambil wujud manusia. Tapi saya tanya gitu Bapak Ibu. Kalau mau tidur baca ayat kursi enggak? Baca. Ilmu dari mana itu, Pak? Ternyata yang pertama mengajarkan ilmu cuma dibenarkan oleh Nabi. Tapi coba lihat ucapan Nabi itu mengajarkan sikap objektif menerima kebenaran itu. Sebenarnya dia itu pembohong. Tapi ucapannya tentang ayat kursi benar. Jadi dipilah kebohongannya dengan kebenarannya. Kalau memang yang benar, ambil. Bohongnya jangan diambil. Itu. Ini mengajarkan kita untuk bersikap objektif menerima kebenaran. Kalau benar, terima saja dari manapun datangnya. Jangankan tadi orang kafir. Dari setan saja bisa diambil, Pak. Ini pelajaran yang ingin saya sampaikan subuh ini. Kalau di level bawahnya sedikit, kisah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau ini seorang ulama besar bergelar Hujjatul Islam. Ulama yang sangat hebat sepanjang sejarah. Tapi mungkin kita tidak sadar bahwa beliau itu menjadi ulama. Salah satu faktor pemicunya itu karena ucapan perampok. Jadi waktu dia masih muda, dia suka berguru kemana itu. Kalau dia dengar ada guru di sana, dia datang lagi ke sana, berguru. Dan dia mengikuti pengajian dengan mencatat semua pelajaran yang keluar dari ucapan gurunya itu. Sampai catatannya banyak sekali, Pak.
lebih 1 koper. Catatan tulisan tangan. Ketika dia pulang kampung, itu catatannya 1 koper lebih itu dia bawa pulang. Ternyata rombongan yang diikuti, rombongan pedagang yang diikuti itu dibegal, Pak. Dirampok di tengah jalan. Termasuk dia dirampok juga. Kopernya diambil sama perampok tuh. Dia menangis-nangis, datang kepada kepala perampok menghadap, Pak, tolong lepaskan saya dan itu koperku, kembalikan nih. Tidak ada gunanya untuk kita. Ilmuku ada semua di situ. Ilmuku ada semua di situ. Itu kepala perampoknya tertawa terbahak-bahak. Dia bilang, kalau masih bisa dicuri, masih bisa dirampok, bukan ilmu namanya. Itu ucapan perampok itu, Pak. Kalau masih bisa dirampok, masih bisa dicuri, bukan ilmu namanya. Kalau ilmu kan di hati. Tapi bisa dirampok. Di situ dia kaget, Pak. Kalau masih bisa dirampok, masih bisa dicuri, bukan ilmu. Karena kasihan, dia dilepaskan dan kopernya dikasih. Dan setelah itu, seluruh catatan itu dia hafal. Karena itu ucapan perampok itu berkesan di hatinya. Kalau masih bisa dicuri, masih bisa dirampok, bukan ilmu namanya. Dia hafal semua catatannya itu, Pak. 3 tahun baru selesai, dia hafal itu. Dan setelah itu, dia termotivasi belajar dan menjadi ulama besar. Jadi dia menjadi ulama besar itu gara-gara ucapan perampok itu. Ucapan perampok. Jadi dari manapun datangnya, kebenaran bisa diambil. Kalau kisah sehari-hari, yang saya ingat ini ada orang PLN yang bawa trafo dari Makassar ke Palopo. Trafo besar, Pak. Itu mobilnya mungkin 20 roda, mungkin itu truknya itu. Besar sekali. Sampai di jembatan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Wajo. Itu kan jembatannya seperti jembatan kembar Sumbu Minasa. Kayak Maros juga itu ada anu jadi atas penutupnya. Ternyata itu trafo tak sangkut di atas. Tidak bisa lewat karena terlalu tinggi. Besar sekali. Ini sudah macet panjang ini. Karena mobil truk besar menghalang. Setelah dihitung biaya, waktu, dan tenaga, ini ada 2 alternatif. Datangkan alat berat dari Makassar, kasih turun, kemudian di sebelah baru kasih naik lagi. Atau alternatif kedua, bongkar atap jembatan. Nanti setelah lewat baru pasang lagi. Setelah dihitung seluruh biaya, waktu, dan tenaga, ternyata lebih efisien kalau bongkar atap jembatan. Daripada menunggu alat berat dari Makassar, lama lagi. Teknisi sudah mulai naik, dia mau naik di atas untuk periksa itu, mau melepas bautnya. Tiba-tiba ada anak SD pulang sekolah lewat. Kenapa, Om? Ini nyangkut tak bisa lewat. Itu anak SD lihat-lihat, langsung dia bilang, gampang ini, Om. Gampang gimana, ini sama-sama baja ini. Gampang, Om, kasih kempes bannya. Bilang kasih kempes bannya. Dikasih kempes bannya, Pak, turun kan? Turun, lepas dia, lewat. Itu yang sering saya cerita, bahwa itu tadi, perhatikan apa yang diucapkan dan tidak usah persoalkan siapa yang mengucapkan. Kalau benar, ambil saja. Ambil saja. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya sampaikan karena hari ini ada muncul kelompok yang tidak mau mendengarkan ceramah kalau bukan dari golongannya. Dia bilang, Ustadz Syubhat. Termasuk saya, Pak, dibilang ini. Ustadz Syubhat, tidak mau dengar. Karena kebenaran itu hanya ada dalam kelompoknya saja. Tidak ada kebenaran di dalam kelompoknya. Wah, ini bahaya nih, Pak. Bisa merusak persaudaraan. Dan mungkin bapak-bapak sering lihat orang seperti itu. Sering lihat. Tidak mau menerima kebenaran kalau bukan dari golongannya. Wah, ini bahaya sekali ini. Yang lebih bahaya lagi kalau sampai mengkafirkan. Wah, bahaya sekali. Bahaya. Saya teringat dengan seorang guru saya di pendidikan kader ulama di tingkat provinsi. Anda guru tak Kiai Haji Jamaluddin Amin, mantan pimpinan wilayah Muhammadiyah. Saya diajar di PKU. Beliau kan memberikan pengajian di Al-Markas subuh. Dia menjadi makmum. Terus imamnya kunut. Dia juga ikut kunut, Pak. Ikut kunut. Amin. Ternyata itu anak-anak remaja masjid memperhatikan itu Anda guru tak? Ih,
Ketua PB Muhammadiyah kunut. Di pengajian ditanya, Ustaz, Bapak kan ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah, kenapa tadi kunut? Tadi saya lihat waktu subuh kunut. Langsung beliau berkatakan, perhatikan doa. Orang beragama itu bukan ilmu Muhammadiyah, tapi dalil Al-Quran dan hadis. Jadi kita tidak boleh mengatakan saya kunut karena saya NU, saya tidak kunut karena saya Muhammadiyah, tidak boleh. Itu harus dalil. Dari mana dalilnya? Dari hadis atau Al-Quran. Saya kunut tadi karena hadis Nabi mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Karena imamnya kunut, maka saya kunut karena saya sebagai makmum. Hadis Nabi mengajarkan begitu, bukan karena ilmu Muhammadiyah. Jadi ini pelajaran, tak? Jadi kalau imamnya tidak kunut, jangan kita memaksakan diri kunut. Karena kita sebagai makmum mengikuti imam. Sebaliknya walaupun kebiasaan kita tidak kunut, tapi kalau imamnya kunut, ikut kita. Itu hadisnya tadi. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Beliau membaca hadis itu. Jadi beliau meluruskan dua hal tadi. Jangan berdalil dengan ormas NU Muhammadiyah, tapi berdalillah dengan Al-Quran dan hadis. Itu. Jadi abaikan itu fanatisme golongan, fanatisme mazhab, dengan mengikuti ini mana yang harus kita ikuti. Oh, kalau kita baca lagi sejarah para imam mazhab, oh luar biasa, Pak. Bagaimana mereka itu punya kelapangan dada menerima kebenaran. Kalau hasil penelitian yang pernah saya baca itu, agak kaget juga waktu saya pertama baca itu. Jumlah khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab itu, antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, itu lebih 6.000 kasus. Yang kita hafal mungkin hanya sekitar 10, Pak ya. Kunut tidak kunut, basmalah dibesarkan atau dikecilkan, tarwih 8 atau 20. Mahasiswa itu saya suruh sebut hanya sekitar 10 mampu dia sebut, Pak. Nah ternyata lebih 6.000, Pak. Khilafiyahnya itu. Antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, lebih banyak lagi, lebih 12.000 kasus. Tapi catatan peneliti di situ apa? Mereka tidak pernah saling menyalahkan. Mereka saling menghormati. Bahkan kadang rela mengorbankan pendapatnya demi menghargai saudaranya. Bandingkan dengan orang sekarang, baru berdebat bukan berapa masalah saja, berbeda sudah kayak lakum dinukum waliyadin. Sudah tidak bisa saling menerima, saling menyalahkan. Saya bilang itu dulu mereka itu berbeda pendapat, saling menghargai, saling menghormati. Karena mereka ulama, ilmunya luas, akhlaknya tinggi. Sekarang orang bertengkar ketika berbeda pendapat karena bukan ulama. Ilmunya cuma sedikit, akhlaknya juga tidak terjaga. Itu dia masalahnya itu. Saya kira itu sebagai pengantar, Bapak Ibu. Saya bisa sampai di sini pukul 6:20, karena matahari terbit kan pukul 6:05, tambah 15 menit waktu larangan. Kita kasih lewat dulu, 6:20 sholat isyraq. Setelah itu sholat isyraq 2 rakaat, saya pulang, Pak, karena saya mengajar pagi-pagi. Ada 2 kelas saya pagi ini, harus saya mengajar. Dan saya kira saya tidak usah jelaskan tentang sholat isyraq dan sholat duha. Sudah dipahami, Pak, ya? Sudah. Apa bedanya sholat isyraq dengan sholat duha, Pak? Sama aja, atau beda? Nah, ini perlu saya jelaskan karena di siaran radio di Al-Markas, pernah saya dapat penceramah, saya lagi nyetir, terus ada yang menjelaskan di Al-Markas secara langsung. Dia bilang, itu tonji sholat duha, itu tonji sholat isyraq. Saya bilang, kurang lengkap penjelasannya ini. Harusnya masih ada penjelasan lanjutannya. Memang ada kesamaan, tapi ada perbedaan. Perbedaannya setidaknya 3. Kan hadisnya mengatakan begini. Man sholal ghadata fi jama'atin. Barang siapa sholat jemaah subuh. Ya, jemaah subuh di masjid, Pak, ya. Summa qa'ada, setelah dia sholat, dia tidak keluar masjid, tetap duduk dalam masjid. Summa qa'ada. Yazkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Jadi bukan tinggal di masjid cerita dunia, Pak, enggak. Dia zikir. Summa sholat raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat.
kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin tamatin, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Jadi 4 syaratnya untuk mendapatkan pahala haji dan umrah. Salat subuh berjamaah di masjid, setelah sholat tidak keluar di masjid, tetap duduk di dalam masjid, ketika berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat sunnah 2 rakaat yang kita sebut sholat sunnah isyraq. Apa bedanya dengan sholat duha? Kalau sholat duha itu bisa dilaksanakan di rumah, di kantor, di masjid, di pasar, yang penting suci tempatnya. Bisa di mana saja. Kalau sholat isyraq harus di masjid, Pak. Harus di masjid. Karena tadi dia sholat berjamaah tidak keluar. Berarti dia sholatnya di masjid. Jadi sholat isyraq itu tidak boleh dilaksanakan di luar masjid, harus dalam masjid. Kalau sholat duha boleh di mana saja. Kemudian yang kedua, sholat duha itu jumlah rakaatnya bisa 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kalau sholat isyraq itu hanya 2 saja. Hanya 2 rakaat saja. Kalau Bapak biasa sholat duha berapa rakaat? Kalau cuma 2, Pak, itu hanya untuk bayar utang. Karena dalam hadis dijelaskan, dalam tubuh kita ini ada 360 persendian. Kalau tidak percaya, hitung sendiri mungkin nanti. Karena Nabi mengatakan 360 persendian. Dan setiap persendian itu harus diberikan sedekah setiap hari. Cukuplah 2 rakaat sholat duha di pagi hari menjadi sedekah untuk itu semua. Jadi kalau Bapak sholat duhanya hanya 2 rakaat, berarti itu hanya untuk bayar utang sedekah saja. Kalau ingin kelancaran rezeki, minimal 4 rakaat. Siapa yang menjaga sholat duhanya 4 rakaat di pagi hari, maka Allah menjamin rezekinya di ujung hari. Jadi dari segi jumlah rakaat, beda Pak ya, sholat isyraq dengan sholat duha. Itu tadi kalau sholat isyraq hanya 2, kalau duha bisa pilihan, bisa 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kemudian yang ketiga, dari segi waktu. Kalau sholat duha itu waktunya panjang. Itu sekitar setengah jam setelah matahari terbit, sampai setengah jam sebelum masuk waktu duhur. Jadi jam setengah 12 itu sebenarnya masih bisa sholat duha, tapi bukan lagi waktu yang afdal. Waktu yang afdal itu sekitar jam 9, jam 10. Kalau sholat isyraq, itu waktunya hanya sekitar 10 menit saja. Nah, ada jemaah yang salah paham karena dia memahami secara tekstual. Dia lihat matahari terbit jam 6:05. Begitu jam 6:05 dia sholat. Karena hadisnya mengatakan yazkurullaha ta'ala hatta tatlu asyamsu, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Jadi begitu terbit matahari dia sholat. Padahal ada hadis lain yang menjelaskan tidak boleh sholat dan menyelenggarakan jenazah pada 3 waktu. 1, ketika matahari terbit sampai naik setinggi tombak. Yang kedua, pas matahari di tengah istiwa sampai tergelincir sedikit ke barat. Dan yang ketiga, pas matahari terbenam sampai terbenam sempurna menjelang maghrib. Itu dilarang sholat sunnah dan menyelenggarakan jenazah. Dalam kaidah fikih dijelaskan, apabila perintah bertemu dengan larangan, maka larangan dimenangkan. Tadi ada anjuran untuk sholat isyraq pada waktu matahari terbit. Sementara ada hadis lain melarang sholat ketika matahari terbit. Itu dalam kaidah fikih dijelaskan, kalau begitu situasinya, larangan didahulukan. Kasih lewat itu waktu dilarang itu. Berapa menit waktunya itu dilarang itu? Dari matahari terbit sampai naik setinggi tombak. Itu sekitar 15 menit. Maka kalau matahari terbit pukul 6:05, maka kita boleh sholat isyraq nanti pada pukul 6:20. Begitu dalam penjelasan kaidah fikih ketika membahas tentang pertentangan dalil itu. Saya kira begitu pengantar Pak ya. Masih ada waktu sekitar 27 menit untuk tanya jawab kalau ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah saya cepat pulang. Silakan Pak. Apakah berkaitan dengan materi yang kita bahas atau masalah lain yang dianggap penting, silakan. Oh, di belakang.